Ngobaran berlokasi di Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, DIY. Sejarah dalam tanda kutip yang menjadi latar belakang penamaan Ngobaran pada pantai ini. Dan ini berhubungan dengan raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dan bagaimana pesan yang diambil dari nilai-nilai spiritual dan kehidupan di wilayah Pantai Ngobaran. Berikut pandangan sudut pandang Mbah Wiono, pelaku spiritual, dan Mbah Paimo, tokoh sesepuh di wilayah tersebut. Masalah ketertiban kabudayan napa mawon sing wonten mriki niku nggih supados sampun ngantos dipun risak ngoten lho. Jadi di Ngobaran ini kan digambarkan pada waktu itu seorang kasatria dari Majapahit ya, itu digambarkan harus Kuntipoka harus mempunyai sifat-sifat yang berwatak satria. Nah, sifat watak satria itu satu di sini ada istilahnya budi pekerti. Nah, budi pekerti itu orang harus punya budi pekerti, unggah-ungguh, sopan santun, ya, menghargai, menghormati antara yang tua dan yang muda, apalagi orang asing. Itu ajaran utama orang-orang Majapahit dulu. Lalu kedua, welas asih. Welas asih itu ya cinta kasih sesama titah, sesama umat, tidak pandang bulu itu dari golongan apa, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi orang-orang dulu harus mempunyai, para satria itu ya, harus mempunyai sifat welas asih kepada sesama. Lalu ngabekti, yang namanya ngabekti itu istilahnya menghamba ya, ngabekti istilahnya suwito lah, sowan menjalankan tugas pemerintahan. Itu memang harus benar-benar seorang satria harus mempunyai itu, istilahnya loyal lah kepada pemerintahan, penguasa yang ada pada waktu itu. Lalu setia itu ya itu tadi, setia itu harus loyal, itu tadi termasuk loyal, taat, setia itu ya dia nggak bakal tergoda oleh sesuatu yang istilahnya untuk kepentingan pribadi. Dia setia kepada pemerintahan pada waktu itu, pada kerajaan yang ada, apalagi dengan rajanya, itu harus. Lalu patuh itu harus taat, mematuhi aturan yang sudah ada pada waktu itu. Nah, aturan itu kan macam-macam ya pada waktu itu. Ada aturan istilahnya ketatanegaraan, ada aturan untuk beragama, memeluk sesuatu agama, dan yang lain-lain. Jujur lila legowo. Nah, ini yang saat ini sulit dicari. Sulit dicari orang yang mempunyai watak satria yang jujur, lila legowo, jadi ikhlas menjalankan sesuatu amanah dengan hati yang ikhlas tulus ya. Segala resiko apapun dihadapi untuk satu tujuan, yaitu kemakmuran rakyatnya atau keselamatan penguasa, raja. Itu gitu. Bijaksana harus, ya memang harus, ini bijaksana segala sesuatu sebelum mengambil keputusan itu ya. Itu seorang satria Majapahit itu memang dituntut untuk bijaksana, adil dalam menentukan sikapnya, tidak gerusa-gerusu. Itu wicaksono, adil. Lalu yang terakhir di gambaran seorang tokoh pewayangan Semar. Semar itu selalu eling lan waspada, semua itu bisa dijalankan
memang aturannya begitu, tapi ada tokoh Semar ini yang menuntut kita ngono ya ngono ning ora ngono, harus selalu waspada, eling lan waspada itu. Nah, dengan bahasa eling lan waspada itu ya memang harus gitu, supaya semua itu selamat, tidak gerusa-gerusu. Itu artinya begitu. Gambaran-gambaran yang patung-patung ini yang ada di Ngobaran itu melambangkan sifat 9 sifat watak satria di Mojopahit pada waktu itu. Nah, seandainya ini diterapkan di negara yang modern ini, pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Nah, contohnya ya jalankan itu dengan hati yang lapang, ikhlas, legowo ya. Itu salah satu istilahnya apa ya, mempunyai karakter seorang satria itu hebat, luar biasa. Saya kira begitu. Tidak harus sempurna, tapi tidak harus sempurna. Ya, tapi kan harus belajar di situ. Ya? Itu persyaratan seorang istilahnya pujangga atau prajurit atau senopati dari Majapahit pada waktu itu. Di sini ya. Dari situ. Makanya di sana yang namanya Mojopahit itu cikal bakal ya. Cikal bakal, makanya di sini di Ngobaran ini ada sebuah pura, ada sebuah candi, ada sebuah tempat untuk apa ya, aliran kepercayaan. Nah, di situ ada musola, di situ nggak ada jarak. Pada saatnya pada ngumpul jadi satu untuk manembah. Berarti nggak ada jarak, ini orang ini. Kalau sudah masuk di wilayah Ngobaran itu semua sama. Kita yang sering ke sana itu ya, nggak ada perbedaan antara golongan satu dan yang lain. Semua hanya satu. Jadi satu di sana. Indah, bisa rukun, guyup. Depan di hamparan. Iya. Samud. Iya, di pura ya, tempat situ. Tempat wilayah ini kan kalau satu sura, kalau hari-hari tertentu kan untuk ritual ya. Berbagai, apalagi malam satu sura itu luar biasa. Di situ beraneka suku, ras, adat dan budaya ngumpul jadi satu. Hanya satu tujuannya, manembah dengan caranya sendiri-sendiri, terlepas dari kepentingan urusan agama ini dan ini atau apalagi politik. Manembah Ya Tuhan Yang Maha Esa. Pengasih. Iya, sesuai sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Di situ ada orang Kristen, ya ritual di situ. Orang Muslim juga banyak. Pada saat-saat tertentu ngumpul jadi satu tujuan, manembah. Seorang perjalanan hidup itu kan macam-macam ya. Perjuangan untuk mempertahankan hidup. Mereka bersemedi di sana, ritual di sana, ke sana kemari, akhirnya ujung-ujungnya di pinggir laut. Semua ya mungkin sudah banyak yang tercapai dengan cara mereka. Tapi akhir-akhirnya di ujung laut. Lah kenapa di ujung laut? Ya itu tadi. Semua sudah ada, hanya satu mungkin yang belum tercapai. Hati seorang pemimpin yang mempunyai sifat laut. Ya artinya hati yang jembar waseso kaya segoro. Rata-rata gitu. Kalau orang yang mempunyai jiwa spiritual, seorang pemimpin pasti larinya ke sana. Bukan ke pinggir pantai itu, bukan kepengen ketemu sama penguasa Ratu Selatan, penguasa pantai selatan, enggak. Hanya satu tujuan mereka. Semoga diberi hati yang jembar waseso kaya segoro.